Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai uji rehabilitas data penelitian. Tugas ini disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari Alan, Sinta Aprilia, dan Nur Farica Niswalaili. Selamat menyaksikan. Adapun yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pengertian rehabilitas, yang kedua pendekatan rehabilitas, yang ketiga cara menghitung koefisien rehabilitas, dan yang keempat contoh uji rehabilitas data. Rehabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang 2 kali atau lebih. Pengertian ini menurut Ancok tahun 1987. Masuk ke bab pertama, pengertian rehabilitas. Analisis rehabilitas selalu dikaitkan dengan konsistensi pengukuran, yaitu bagaimana hasil pengukuran tetap atau konstan dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain. Untuk lebih memahami makna rehabilitas, dapat didekati dengan memperhatikan 3 aspek yang terkait dengan alat ukur, yaitu kemantapan, ketepatan, dan homogenitas. Masuk ke bab kedua, yaitu pendekatan rehabilitas. Pendekatan rehabilitas yang pertama ada pendekatan tes ulang, yaitu menyajikan tes 2 kali pada satu kelompok subjek dengan tenggang waktu di antara kedua penyajian tersebut. Yang kedua, pendekatan bentuk paralel, yaitu menganalisis reliabilitas 2 buah instrumen yang secara teoritis diasumsikan paralel diujikan pada responden yang sama dengan waktu yang sama pula. Kemudian pendekatan konsistensi internal, yaitu menggunakan satu bentuk tes yang dikenakan hanya sekali saja pada sekelompok subjek atau single trial administration. Cara pembelahan tes menjadi 2 bagian. Berikut adalah beberapa pilihan cara untuk membelah tes menjadi 2 bagian, yaitu pembelahan secara random, pembelahan gasal genap, dan pembelahan match random subset. Teknik penghitungan rehabilitas. Yang pertama ada teknik belah 2, kemudian teknik KR21, teknik KR20, dan teknik Alpha-Cronbach. Untuk selanjutnya yaitu contoh cara penghitungan koefisien reliabilitas. Yang pertama yaitu teknik belah 2. Adapun contohnya pada tabel 11 yaitu mengenai hasil tes mekanika teknik kelas 10 SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nah, selanjutnya dengan tabel 12 dapat dilakukan dengan perhitungan koefisien reliabilitas dengan menggunakan teknik belah 2 dengan pembelahan ganjil genap. Adapun contohnya pada tabel di bawah ini. Setiap siswa memiliki 2 macam skor, yaitu skor total untuk butir-butir soal bernomor ganjil dan skor total untuk butir-butir soal bernomor genap. Sebagai contoh, siswa A memiliki skor total untuk butir-butir bernomor ganjil, butir 1 sama dengan 1, butir 3 sama dengan 1, butir 5 sama dengan 1, dan butir 7 sama dengan 0. Jadi, total skor butir bernomor ganjil adalah 1 plus 1 plus 1 plus 0 sama dengan 3. Skor total untuk butir-butir skor bernomor genap bagi siswa A adalah butir 2 sama dengan 1, butir 4 sama dengan 1, butir 6 sama dengan 1, dan butir 8 sama dengan 0. Jadi skor total bernomor genap adalah 1 plus 1 plus 1 plus 0 sama dengan 3. Demikian seterusnya. Dengan cara yang sama dapat diperoleh skor-skor butir bernomor ganjil dan genap untuk siswa-siswa lainnya. Selanjutnya, lakukan langkah-langkah sederhana berikut, yaitu menghitung korelasi antara skor butir ganjil dan genap, atau disimbolkan dengan RGG dengan korelasi produk momen. Adapun hasil akhirnya yaitu 0,38. Menghitung koefisien reliabilitas dengan rumus Firman-Broman sama dengan R11 sama dengan 2 RGG dibagi 1 plus RGG sama dengan 2 kali 0,38 dibagi 1 plus 0,38 sama dengan 0,55. Nah, selanjutnya adalah teknik KR20.
pada tabel 13 yaitu mengenai hasil tes mekanika teknik kelas 10 SMK Negeri 2 Yogyakarta, yaitu pada tabel di bawah ini. Contohnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu pertama menghitung harga P dan Q untuk masing-masing butir. Misal butir 1 yang menjawab benar ada 7 orang, jadi P sama dengan 0,70 dan Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 0,70 sama dengan 0,30. Harga PQ sama dengan 0,21. Demikian seterusnya hingga butir 8. Menghitung harga PQ untuk semua butir dengan menjumlahkan harga PQ tiap butir. Jadi delta PQ sama dengan 0,21 plus 0,21 plus 0,16 plus 0,21 plus 0,16 plus 0,09 plus 0,21 plus 0,25 sama dengan 1,50. Selanjutnya yaitu menghitung harga simpangan baku skor total. Hasil perhitungan secara manual diperoleh harga simpangan baku skor total sebesar 1,3. Dan selanjutnya adalah menghitung besarnya koefisien reliabilitas dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya adalah teknik koefisien alfa atau alpha Cronbach, yaitu contohnya pada tabel 15 hasil tes mekanika teknik kelas 10 SMK Negeri 2 Yogyakarta. Adapun contoh tabelnya adalah di bawah ini. Nah, untuk tabel selanjutnya merupakan kuadrat skor dari tes mekanika dari tabel yang tadi. Nah, ini hasilnya pada tabel di bawah ini. Dan totalnya yaitu 15.669. Rumus dari teknik koefisien alfa atau alpha Cronbach adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya untuk teknik koefisien alpha Cronbach. Selanjutnya yaitu menghitung varian butir 1 sampai dengan butir 8. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Yang varian butir 1 yaitu 0,96, varian butir 2 yaitu 1,40, hasil dari varian butir 3 yaitu 0,96, hasil dari varian butir 4 yaitu 0,44, hasil dari varian butir 5 yaitu 1,21, hasil dari varian butir 6 yaitu 0,79, hasil dari butir varian 7 yaitu 0,24, hasil dari butir varian 8 yaitu 0,25. Jadi delta varian butir ditambahkan 0,96 plus 1,40 tambah 0,96 tambah 0,44 tambah 1,21 tambah 0,79 tambah 0,24 tambah 0,25 sama dengan 6,25. Sedangkan untuk penjumlahan dari butir 1 sampai butir 2 dikuadratkan menjadi 22,5. Selanjutnya adalah contoh uji reliabilitas data. Adapun contohnya yaitu terdapat pada angket perkuliahan daring yang disebar kepada mahasiswa Rombel D PGSD angkatan 2019 dengan angkatnya sebagai berikut. Nah, adapun langkah penyebaran angket tersebut melalui screenshot yang disebar di WAG Rombel D sehingga para mahasiswa dapat mengisi angket dengan mencentang pada kolom yang tersedia pada angket tersebut. Adapun hasil penelitian mengenai kendala perkuliahan dari mahasiswa Rombel D angkatan 2012 disebar melalui angket sebagai berikut. Nah, ini adalah rekap hasil penelitian sederhana mengenai perkuliahan dari mahasiswa Rombel D PGSD UNES angkatan 2019. Nah, selanjutnya adalah kelanjutan dari hasil rekap. Adapun bukti penyebarannya adalah sebagai berikut. Pertama, buka file hasil rekapan. Kemudian buka Excel dan tulis
kolom 1 sampai dengan 12. Kemudian salin skor pada file rekapan. Kita pindahkan ke Excel. Setelah itu, buka SPSS, lalu klik variable view. Setelah itu, pada kolom nama ditulis nomor 1 sampai dengan 12. Kemudian pada kolom desimal kita nolkan. Setelah itu, pada kolom measure kita ganti dengan scale. Kemudian klik data view, lalu seperti ini. Setelah itu, input data yang ada di Excel ke SPSS. Setelah terinput, maka akan seperti ini. Kemudian kita klik Analyze, kita pilih Scale, dan kita klik Reliabilitas Analyze. Kemudian kita blok pada kolom Reliabilitas dan kita pindahkan ke kolom Item. Lalu, setelah itu kita klik Alpha karena kita memilih Cronbach Alpha. Kemudian kita klik statistik dan kita checklist scale if item deleted. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Nah, outputnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini terlihat 29 responden valid dan kita akan bandingkan dengan Cronbach Alpha. Jika lebih dari 0,60 maka data dinyatakan reliable, dan jika kurang dari 0,60 maka data dinyatakan tidak reliable. Dan terlihat bahwa di sini yaitu 0,757, jadi reliable.